Saya coba share screen, saya share. Oke. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam pembelajaran machine learning itu ada yang namanya klasifikasi ya. Salah satu kelompok algoritma yang ada itu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini bisa aja digunakan oleh kita untuk mengklasifikasikan sebuah dokumen, sebuah tulisan. Ya, jadi kalau kemarin kan, kalau contoh yang sebelumnya main game ya, ada pergerakan empat, ada tiga pergerakan. Nah, kita nebak, kita prediksi kira-kira aksi yang keempatnya seperti apa. Kemudian kita punya data tentang mau bermain bermain tenis dengan cuaca kondisi yang ada seperti apa. Kita prediksi. Nah, sekarang klasifikasi berikutnya adalah kita bisa gunakan untuk mengkelompokkan dokumen. Ya, nah ini masih masuk ke dalam kelompok supervise. Artinya uh, ada interaksi, ada istilahnya kalau saya bilang ada campur tangan kita terhadap pelabelan data yang ada. Jadi kita dulu yang harus masuk ke dalam data awalnya, kita kasih label, baru kemudian proses berikutnya diserahkan ke komputer seperti itu. Nah, di dalam klasifikasi learning ya atau proses pembelajaran untuk klasifikasi ini, misalkan ada sekelompok data dari objek yang sudah terlabeli ya, yang sudah dilabel ini artinya gini, ada kalimat terus kemudian dikasih label, oh kalimat ini positif, oh kalimat ini negatif, oh kalimat ini hoax, kalimat ini bukan hoax, oke kalimat ini sentimennya bagus, sentimennya ini jelek, misalkan seperti itu. Nah kemudian berikan label untuk data baru yang belum terlihat sebelumnya. Misalkan contoh di sini, diberikan kumpulan sampel kartu kredit yang sudah diberi label penipuan dan bukan penipuan. Kemudian berikan label untuk data transaksi baru. Nah, kira-kira kalau ada data transaksi baru diberikan terhadap proses pembelajaran ini, maka dia masuk di dalam kelompok apa? Apakah penipuan ataukah bukan? Seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang positif atau menjadi sebuah hal yang bagus untuk kita bisa bicara tentang klasifikasi. Ya, macam-macam. Nah, klasifikasi ini nanti berkembang tidak hanya ke teks. Ya, kita bisa arahkan klasifikasi ini untuk klasifikasi gambar. Mana yang masuk kategori misalkan contoh buah-buahan ya. Mana kategori mangga yang masak, yang matang, mana yang masih mentah, katakanlah seperti itu. Bisa juga ditarik untuk misalkan jenis-jenis misalkan ikan. Apakah ikan ini masuk klasifikasi ikan gurami? Ya, apakah masuk dalam klasifikasi ikan tongkol, ikan apa seperti itu bisa. Atau bisa juga ditarik ikan ini sudah katakanlah sudah jelek, ini masih baru fresh. Nah, itu bisa dikelompok. Itu contoh salah satu klasifikasi. Seperti itu cara macam-macam media datanya bisa berganti-ganti. Bisa teks karena kebetulan kita bicaranya klasifikasi teks, kemudian bisa juga image atau gambar, klasifikasi image nantinya. Bisa juga nanti klasifikasi, Pak, saya bisa nggak Pak mengklasifikasikan suara? Menurut saya bisa aja. Misalkan disetel sebuah lagu, kita sudah punya kelompok sudah punya data-data tentang lagu pop kita kelompokkan, data lagu untuk apa tuh dangdut, lagu jazz, lagu-lagu yang lain kita udah kelompokkan kelas-kelasnya. Nah, ketika saya setel sebuah lagu baru, dia langsung bisa prediksi itu masuk genre lagu ini. Jangan, itu kan bisa juga seperti itu. Klasifikasi dari mana? Dari suara, dari gambar ataupun dari teks seperti itu. Nah, nanti ya ke depan klasifikasi ini kadang-kadang ketemu dengan istilah clustering. Nah, apa bedanya? Ini nanti kalian bisa coba cari sendiri seperti itu. Nah, ini contoh misalkan ya, apakah ini spam ada email? Mungkin kalian sering ketemu email di folder spam tuh ada isinya. Atau kalian ngirim email ke saya bilang kok nggak ada emailnya. Cari-cari nggak pernah. Ternyata masuk di kelompok spam, masuk di folder spam. Nah, ini eh, apakah masuk email yang seperti ini masuk kategori spam? Bisa jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa jadi karena pengaruh. Nah, kita harus tahu labeling labeling sebuah email yang dimasuk kategori spam. Contoh misalkan ini. Oh, karena tujuannya adalah undisclosed recipient, kita nggak tahu. Oke, ini kita patut patut waspada nih. Bisa jadi ini salah satu penyebabnya kali email ini menjadi kategori spam. Kemudian ini dari Stanford University ya.
tapi link web yang dia berikan, nah ini meragukan. Ya, kenapa nggak stanford.edu. Apa seperti itu. Nah, kemudian dari email-email ini mungkin ada lagi yang lain-lain yang menjadi ciri bahwa labeling ini ya kita masukkan ke dalam kategori spam. Nah, nanti ketika ada sebuah email baru masuk ke dalam sistem kita, ya, maka langsung masuk ke folder, diarahkan ke folder spam tadi. Jadi itu cara kerjanya seperti itu. Jadi ketika ada orang email ke saya, terus kemudian sistem ini nanti memfilter, difilter sama dia, dengan memenuhi syarat-syarat kriteria, dia termasuk dalam folder, masuk dalam kriteria spam email itu, maka lempar ke folder spam. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh salah satu proses yang bisa kita pelajari dari teks klasifikasi ya atau klasifikasi teks tentang bagaimana mengklasifikasikan, mengkelas-kelaskan sebuah email-email itu berdasarkan apakah dia masuk kategori spam apa tidak. Oke. Kemudian bisa juga film. Kalau yang sering nonton film ya. Nah, kalau film yang mungkin yang di televisi ataupun film yang kita tonton di TV berbayar, kita nggak bisa lihat review filmnya karena kan kita nggak ada. Tapi kalau kita menggunakan akses-akses film, hasilnya channel-channel film yang sudah ada, misalkan Netflix ya, Netflix. Nah itu biasanya ada komentar yang diminta ya terhadap review film itu. Makanya ada kadang-kadang film itu ada yang dikasih bintangnya 5 atau berapa. Ini sebenarnya untuk menyatakan bahwa film itu punya hasil reviewnya, bagus apa tidak. Kalau bintang 5 berarti orang banyak yang ini. Nah, dilihat seberapa banyak. Nah, biasanya review film itu ada yang menulis dalam bentuk di kolom komentar. Ya, ada yang nulisnya seperti ini di kolom komentar. Macam-macam. Pertanyaannya adalah apakah sebagian petugas yang melakukan itu harus membaca satu-satu review ini? Kalau cuma tiga empat review nggak masalah ya. Tapi kalau seluruh dunia ada sebuah film di launching, terus seluruh dunia katakanlah memberikan komentar, memberikan review terhadap film itu, ya itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena banyak yang harus dibaca satu-satu seperti itu. Belum bahasanya berbeda. Di Indonesia dengan di luar bahasanya berbeda, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah itu ada pengaruh di situ. Tapi balik lagi ke sini bahwa dengan klasifikasi teks kita bisa menentukan apakah kalimat yang diberikan ini ya komentar yang diberikan ini masuk dalam kategori positif apakah negatif. Seperti itu. Ya, misalkan contoh sangat mengecewakan, kita langsung tahu, oh negatif nih. Banyak karakter lucunya dan satir-satir yang ada di film ini diimplementasikan dengan sangat baik. Ini positif. Ya, ini negatif. Kemudian ini adalah film komedi yang terbaik pernah ada. Ini positif. Ya, sangat mengecewakan. Bagian yang paling jelek adalah adegan tinju-tinjuannya. Oke, ini minus. Ya, negatif. Jadi dari ini kita tahu kalau manual seperti ini. Nah, kemudian ketika ada orang komentar baru itu bisa jawabannya positif atau negatif, ditemukan kepada sistem kita, dia langsung bisa mengklasifikasikan bahwa komentar si A itu terhadap film ini adalah jawabannya positif. Misalkan seperti itu. Nah, itulah kegunaan klasifikasi teks, adanya sistem. Jadi ketika ada komentar-komentar orang banyak tentang sebuah hal, sebuah produk, itu masuk ke sistem klasifikasi ini, nanti keluar kesimpulannya seperti apa. Ya, ingat kata kunci dari proses klasifikasi ini adalah kita punya data. Jadi data-data komentar yang sebelumnya sudah pernah ada dalam sekian banyak dalam sekian banyak film itu kemudian kita simpan, kita training istilahnya. Makanya datanya itu nanti harus punya. Jadi tidak bisa dadakan kita analisis satu persatu seperti ini tanpa menggunakan data yang sebelumnya sudah ada. Jadi kata kunci dari machine learning ini adalah kekuatannya adalah pada data yang pernah ada di sebelumnya. Ya, karena learning ya, ingat machine learning. Jadi ada proses learning. Nah, proses pembelajaran inilah yang menjadi kata kunci untuk bisa memprediksi ke depan. Ya, sebenarnya konsepnya sama seperti kita sekolah. Kenapa sekolah itu learning namanya, belajar.
Karena di dalam belajar itu kita akan mempelajari step-step ya. Nanti ketika kita ketemu dengan permasalahan itu, oh kita langsung ingat, saya sudah pernah nih diajarin, oh saya sudah pernah membahas tentang ini, seperti itu. Nah itu contoh learning ya. Jadi tidak dadakan gitu, seperti itu prosesnya. Jadi proses learning itu kita lakukan dengan banyak data. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, nah tujuan kita melakukan klasifikasi untuk apa? Ya, bisa juga misalkan label biasanya ya berupa topik seperti Yahoo kategori di Yahoo. Ada topik-topiknya, itu contoh. Jadi kita bisa belajar melabelkan sebuah kelompok berita, kelompok sebuah tulisan, itu dalam kelompok topik-topiknya. Ya, kelompok finansial. Jadi adalah topik-topik yang berkaitan tentang keuangan. Ada yang bicara tentang olahraga. Nah, kita harus punya fitur-fitur yang berkaitan tentang ciri-ciri olahraganya apa, finansial apa. Jadi ketika diberikan sebuah dokumen berita, dia langsung bisa mengelompokkan bahwa dokumen ini masuk dalam kategori finansial kah, ya, dalam kategori olahraga atau yang lainnya, seperti itu. Bisa juga dipakai untuk genre, ya, review film tadi ya, genre film horor. Oke, kalau ada orangnya komentarnya seperti apa, oke, masuk dalam kategori genrenya horor misalkan. Kalau ada masuk dalam laga-laga, ada ceritanya, komentarnya ada isinya, oke sayang itu pukulannya, itu masuk dalam kategori aksi misalkan. Ada yang masuk dalam kategori apa tuh komedi dan segala macam seperti itu. Kemudian bisa juga opini. Ya, kita bisa melihat, misalkan saya kasih opini ini, misalkan seperti ini, kuesioner misalkan, saya berikan kuesioner. Kuesioner itu tidak lagi saya isi dengan pilihan ganda, ya tidak lagi dengan pilihan A setuju, B tidak setuju, terus dan seterusnya. Tapi saya kasih kuesioner itu dengan tulisan bebas mereka, komentar mereka tentang saya misalkan ya, tentang seseorang. Nah, nanti hasil komentar ini kalau kita mau tahu dia suka apa, benci apa, netral jawabannya, kita kan harus baca satu-satu nih kuesioner ini. Nah, sekarang dengan adanya teks klasifikasi, kita tidak perlu lagi membaca manual satu-satu. Tinggal kita lihat dari sekian banyak komentar yang masuk, oke kita lihat ternyata yang suka sekian orang, sekian persen, yang benci sekian persen, netral sekian persen. Oke, ternyata banyak orang yang suka. Kenapa saya bilang hampir 80% dari komentar yang masuk jawabannya positif. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang banyak, hampir 95% orang, misalkan ini nggak ada, 95% orang, itu jawabannya benci. Waduh, berarti saya kalau kayak gitu, banyak orang nggak suka dengan saya. Nah, bagaimana strategi saya biar orang suka? Nah, saya lihat yang suka yang kecil cuma 5% ini, apa yang positif dari saya, sehingga bisa saya rubah yang 95% tidak suka itu menjadi terbalik hasilnya. Oh, ternyata kalau pelayanan yang diberikannya bagus, itu menjadi baik nih. Oke, saya rubah image saya. Kan gitu. Saya rubah image saya biar nanti pada saat dilakukan survei lagi, nilai saya tidak 5% sudah naik, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya bisa netral jawabannya seperti itu. Nah, ini contoh opini ya, macam-macam di sini ya. Ada yang bicara tentang topik, tentang genre, tentang opini, atau bisa juga tentang pernyataan yang binari. Menarik atau tidak menarik, spam atau bukan. Ya, bahasa yang vulgar atau tidak mengandung bahasa yang vulgar. Jadi teks klasifikasi ini macam-macam ya. Waktu saya pernah bilang kepada kalian itu ada 2-3 tahun yang lalu ada kakak kelas kalian yang ngambil topik tentang text mining. Tapi menurut saya gagal ya, karena tidak terlihat. Karena dia topiknya itu tentang, waktu itu bukan topiknya yang jelek, cuman step pada saat dia melakukan tahapan dan bimbingan aja yang kurang, menurut saya kurang, tidak terlalu intens ya. Jadi dia mengharapkan orang lain yang mengerjakan tapi tidak pernah bimbingan gitu ke dosen pembimbingnya. Jadi akhirnya miss gitu. Jadi pada saat ditanya ke dosen pembimbingnya, pada saat saya tanya banyak yang nggak ngerti. Jadi nunggu dulu. Jadi nunggu dulu orang yang membuatnya. Kalau sudah dijawab orang membuatnya baru dilaporkan ke kita. Jadi seperti itu. Ada waktu tunggu yang disampaikan.
Ya mudah-mudahan angkatan kalian nggak kayak gitulah. Ya jadi kalaupun nanti ada yang mengerjakannya dikerjakan orang luar, dikerjakan sama temennya, jangan sampai hak kalian untuk bebas itu tergantung dia. Ya, ya. Walaupun saya nggak ngerti program, tapi saya harus punya otorisasi besar terhadap orang yang membuat program. Jadi jangan sampai saya tergantung. Jadi tergantung dia. Kalau dia nggak buat, ya sudah saya berhenti. Ya, jadi kalau saya orang itu nggak menjelasin kepada saya programnya seperti apa, ya sudah dia nggak mau diskusi. Nah, itu yang menjadi kendala waktu angkatan 3 tahun mungkin ya, yang dahulu seperti itu. Tapi sebenarnya secara topik bagus itu karena menilai komentar orang terhadap produk yang ada di Instagram. Karena perusahaan itu eh, banyak publish produk, terus kemudian kan banyak orang yang cerita di situ. Nah, data-data komentar itu sebenarnya yang diolah seperti itu. Cuman karena tidak banyak diskusi aja ke kita, ke dosen pembimbingnya, jadinya miss ya, putus gitu ya. Dari 14 kali pertemuan itu mungkin bimbingan cuma 3 kali, ya seperti itu. Oke, kemudian pada tahun tahun kapan ya, di 2 tahun kemudian, ada lagi anak SI yang ngambil. Ya, anak SI lagi text mining, tapi beda yang kuesioner tadi, yang kuesioner. Ya, jadi menilai kuesioner. Kita kan ada kuesioner dosen tuh yang sering kalian isi. Nah, saya sebenarnya mau kuesioner itu dibaca secara otomatis. Jadi nanti saya nggak usah baca satu-satu. Nggak usah lah dilihat detail-detailnya. Jadi ketahuan dari komentar itu yang tadi yang bilangnya nah suka, atau positif, atau benci, atau netral komentar itu. Ada yang tulisnya di komen di kolom kuesioner itu kan ada lanjutkan, ada yang kayak gitu positifnya. Ada yang tulis ini soalnya tugasnya terlalu berat. Ada yang bilang ini bisa diikuti lancar dan sebagainya. Nah, itu tulisan-tulisan itu menjadi bahan bagi kita untuk mau ngecek kuesioner itu. Jadi nanti setiap dosen kelihatan positif, negatif sama netralnya itu seperti apa netralnya. Jadi nanti ada kolom tabel seperti ini. Berapa banyak yang positifnya? Positif 70%, negatif 10%. Ini sisanya netral 20%. Terus yang kedua, orang kedua 50%, di sini 50%. Orang ketiga berapa? Nanti kita bisa hitung rata-rata dosen kita itu berapa hasilnya dari kuesioner. Nah, itu nggak jalan juga ya. Eh, eh, karena SI ya, karena nggak dapat background ilmu. Pertama statistiknya nggak banyak, terus kemudian ini baru bagi mereka juga. Jadi sama seperti kalian juga sih. Angkatan jadi baru nih ilmu yang seperti ini. Jadi tidak ekspektasinya tidak sampai yang diinginkan itu. Tapi pada saat diskusi udah banyak hal yang bisa di maksudnya yang ini lebih mending ya bimbingannya banyak gitu ya. Walaupun hasilnya kurang. Kalau yang pertama tadi bimbingannya nggak ada, nggak banyak, terus ujuk-ujuk minta sidang misalkan seperti itu. Ya, itu aja ya. Oke. Kemudian, nah hari ini kita mau bahas ini contoh ya. Jadi saya ambil ada 2 contoh, contoh yang dari slide yang pertemuan sebelum dua minggu yang sebelumnya di paling belakang. Ya, yang perlu kita ingat di dalam konsep teks klasifikasi ini, kita punya dokumen yang isinya adalah tulisan. Nah, kalau saya bilang dokumen itu isinya bebas dokumen ini, bisa dalam bentuk file. Jadi bisa jadi file itu nanti disimpan di Google Drive seperti biasa, ya disimpan terus ditransfer nanti ke Google Colapse-nya. Atau misalkan Pak saya nggak mau Pak pakai Python, mau pakai PB, oke nggak silakan nggak apa-apa. Mau pakai web silakan, ya. Cuman kita bilang kenapa saya pakai Google Colapse atau pakai Python itu karena fungsinya sudah ada, jadi nggak merepotkan diri membangun sebuah struktur struktur apa perintah yang harus dihitung satu-satu. Jadi dia sudah ada. Dia tinggal memakai aja, tinggal menggunakan aja. Toh kalau misalkan mau ditarik ke web bisa nggak Pak? Bisa kok. Python for web tuh ada. Pak mau dipakai ke Android, misalkan mau dipakai di mobile bisa nggak? Bisa. Ya, jadi jangan khawatir dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti itu. Bisa bisa semua kok dipakai. Nah, kemudian dari inputan ini nanti ada istilahnya back of word. Back ini kan keranjang ini, kotak ini. Ya, tas kan. Tas yang isinya adalah kata-kata. Artinya apa? Dari kalimat ini nanti, ya, kemudian diambil perkata-perkatanya. Ya, istilahnya ini kalau kita sebut sebagai preprocessing. Preprocessing. Ada kata-kata yang mungkin tidak mencerminkan masuk di dalam kategori positif atau negatif. Contoh misalkan gini saya bilang,
sekolah. Kita bisa bilang kata sekolah itu kalau kita mau klasifikasikan dalam kategori negatif atau positif itu nggak dapet. Sekolah kok bilang. Tapi kalau saya bilang gini, jangan. Nah, jangan itu ada dua. Bisa ke positif, bisa ke negatif. Tergantung depannya. Jangan makan. Ya, misalkan gitu. Jangan sakit. Nah, itu kan bisa masuk di kategori. Jadi kata-kata jangan bisa. Nah, ini contoh beberapa kata-kata yang mungkin yang diambil dari kalimat ini seperti ini. Nah, nanti dari kata-kata ini, dari kalimat yang sudah masuk ini, kemudian dilakukan tokenisasi. Tokenisasi itu dihitung berapa kemunculan katanya, ya, dibandingin satu-satu prosesnya ketemu di sini. Nah, tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan secara lebih, kalau menurut saya lebih simpel dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, ketimbang kita ngitung satu-satu, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini kita akan mulai ini nih. Saya nggak mulai ini dulu, ya contohnya, tapi kita mulai ke slide yang ini, yang sebelumnya. Oke. Yang ini contoh ya. Nah, ini sentimen analisis namanya. Diberikan kalimat, katakanlah seperti ini. Ya, ada kalimat positif 6 jumlahnya, kalimat negatif 5 jumlahnya. Kemudian dibentuklah back of word. Nah, back of word ini tadi adalah memilih dari kata-kata yang kalimat-kalimat positif ini dan kalimat negatif ini, kata-kata yang kira-kira mencerminkan nilai-nilai positifnya kata-katanya. Contoh, I really really love that movie. Mungkin love ini lebih cenderung positif. Great, ya. Tapi nah, proses ini bisa saja dilakukan manual. Ya, bisa aja kita lakukan manual. Kita pilih manual satu-satu. Kalau kalian punya, nanti kalau sudah punya sistemnya, jadi mencari dari sebuah kalimat ini mana yang kalimat positif, dia langsung otomatis dia munculin ke sini. Seperti itu. Jadi back of word ini mungkin masih dilakukan secara manual. Ya, nah ini contohnya misalkan ini. Bentar, saya close ya. Nah, ini contoh saya misalkan gini. Saya sharing dulu yang jangan yang ini dulu ya. Di sisi my book. Oke, yang ini mungkin yang sebelahnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada dua ya. Oke. Saya pakai ini ya, ada dua ini kalimat, ini kelasnya. Jadi ini nanti judul kolomnya. Ya, jadi kolomnya. Jadi nanti kan gini di hasilnya. Nah, ini kelas kali, ini isi kalimatnya apa? Ini kelasnya nanti. Positif atau negatif. Saya pakai contoh yang sudah ada. Nah, ini saya buat dua dulu nih contoh. Jadi kalimatnya saya simpan semua di sini, tapi saya sudah lakukan pre-processing secara manual. Jadi yang titik, koma, petik satu itu saya buang semua. Ya. Nah, ini yang sebelumnya sebentar. Ini saya tutup dulu nih. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya ini, sorry, ininya saya buka dulu. Oke. Terus saya run. Nah, ini kan ini korpusnya atau dokumennya isinya. Nah, ini kan seperti ini kalimatnya. Ada 11 ya, karena ini mulai dari 0 ya. Ada 11, 6 positif, 5 negatif seperti itu. Nah, tapi karena di perhitungan itu pada saat kita mau membentuk back of word-nya, maka kalimat yang ada ini kemudian saya lakukan pembersihan, tapi manual, saya buang. Ya, belum pakai sistem. Nanti kalau kalian bisa rombak silakan itu ya. Nah, saya pindahkan contoh kalimat yang pertama. I really really love that movie. It's such a great story. Jadi kan kata-kata love dan kata-kata greatnya yang saya ambil di sini. Love sama great. Begitu juga untuk kalimat yang berikutnya, misalkan kalimat yang terakhir ini. Ya, nih yang it's a bad movie. The actors are worse, really bad. Ya, filmnya sangat jelek, aktornya juga sungguh-sungguh kurang baik, ya, kurang menarik. Nah, kata-kata yang saya ambil adalah bad, kemudian worse, kemudian bad. Nah, dengan asumsi apa? Karena ini masuknya kata-katanya kurang baik, jadi saya kelompokkan di dalam negatif. Ya, ini
membosankan filmnya, negatif. Berarti boring sama boring. Misalkan movie-nya nggak bisa. Kenapa? Kenapa Pak nggak ngambil kata movie-nya? Karena movie-nya kan nggak menceritakan. Kalau film, kalian tahu nggak film itu positif apa negatif dari kata-kata itu? Kita kan nggak tahu film. Kalau tidak terjun langsung menontonnya, gitu. Dari judulnya belum tentu juga kita bisa ketemu positif atau negatif. Judulnya misalkan Hari yang Indah, belum tentu isinya tuh film horor, belum tentu juga. Bisa juga isinya drama, bisa juga aksi. Film aksi bisa juga kan seperti itu. Nah, jadi yang diambil adalah kata-kata komentar orang terhadap sebuah film tadi. Jadi nanti pada saat kita run ini sama seperti tadi ya, saya run, kita punya istilahnya korpus datanya nih. Ya, kita punya korpus datanya. Di sini ada data frame, ini pandas ya, PD ini pandas, ini ada data frame di dalam pandas. Di pandas ini ada data frame, ini pandas ya. Nah, di dalamnya itu ada data frame, nanti kolomnya sama ininya, ya ada dua parameter. Ya, nih parameternya ini seperti ini ya. Nanti isinya pada saat kita lihat tuh, ya pertama isinya ini deh, ya kelas nih. Kemudian kita cetak hasilnya seperti ini. Nah ini menjadi sumber data awal, ya. Kemudian kita gunakan sklearn ya. Sklearn ini memang lebih banyak isinya ada library-library yang digunakan untuk melakukan proses analisis. Bisa di teks, bisa juga di yang lain-lain. Jadi ada banyak. Kalian bisa cari di internet sklearn itu apa saja isinya. Nah, ini kita ambil ya dari sklearn ini kita ngambil pakai ini dengan fungsi for dengan fungsi if. Ya, oke, saya run. Nah, ini nanti dapat ini. Love grid, always some, touchpad. Jadi sebenarnya mengambil ini maksudnya ini. Kalimat ini row kalimat itu tuh mengambil yang di kolom kalimat ini ya, disimpan nanti indeks sama row-nya. Kemudian training data itu yang tadi di awal dibaca satu-satu. Kalau kelasnya sama dengan positif. Jadi isi ini adalah yang positif semua. Jadi ngambil kata-kata yang positif. Nah, sebentuk ini tuh terdiri dari for dan if yang digabungkan. Ya. Kalau di Python, kan dia for-nya gini. Nah, ini saya udah tulis di sini. Ya, misalkan ini ya, saya tulis gini. Kalau di Python tuh kita gini tulisnya. For i in range, misalkan saya mau 1 sampai 5. Ya, ini jangan lupa titik 2 ujungnya print. Nah, ini kurung i. Ya. Jadi pada saat saya cetak ini keluarnya adalah tuh 0 1 2 3 4. For i in. Kalau kita kan biasanya for i to atau for i apa nih? Titik koma i lebih kecil ini dan segala macam. Ya, seperti itu. Nah, ini modelnya ini dan di Python ini tidak ada kurung kurawal ya. Jadi di setiap for ada titik 2. Ya. Jadi kalau mau divalidasi di sini if ya. If i sama dengan 1 titik 2. Nah, ini. Ya. Oke, 1. Jika dia nilainya 1, cetak i-nya. Yang lain tidak dicetak. Kemudian dia tidak ada kurung kurawal. Jadi caranya untuk membentuk dia kurung kurawal gimana, Pak? Adalah spasi di sini. Jadi nggak bisa ngetik program itu rata semua di sini. Ya, misalkan nanti mau ngetik di sini. Ya, misalkan mau lagi print, di sini saya tulis i sama dengan i plus 1. Ya, kita nggak bisa seperti ini. Kalau kita mau for ini ada di dalam, dua baris ini ada di dalam for, maka ini kasih tab. Nah, ini salah satu cara dia untuk memberikan bahwa ini ada di dalam for. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau saya cetak di sini print i, hasilnya adalah beda. Hasilnya adalah yang terakhir itu ada 5 di belakang. Nah, ini error dia di ini. Ya, sintak ini. Kenapa? Karena ini harus ada kurung buka dan kurung tutup. Oke. Nah, 5. Angka 4 yang terakhir di sini dicetak. Tapi kalau saya tarik ini ke sini, nah hasilnya nanti akan beda. Sampai 8 dia keluar ya. Tuh. Ya, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5.
Jadi ini yang ini tab ini blockingnya, ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi ini for ini sama for ini, for sama ini gabungan dia di sini. Ini mencetak kata-kata yang positifnya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah di dalam escalern ini, ya di dalam escalern ini terutama untuk yang convectorizer ini, ya ini kan kalau kita corotin tuh mengkonvert sebuah kelompok teks dokumen menjadi sebuah matrik, ya. Jadi pada saat kita panggil ini sebuah vektor, katakanlah S ini kalimatnya ya. Kita con ini, kita pit transform dengan yang sebelumnya seperti biasa. Kemudian kita lakukan perintah seperti ini. Ini nanti minta tolong nanti dicek lagi sama kalian, dibaca lagi. Pada saat kita cek, pada saat kita run, nah keluar gini dia. Awesome, bad, good, great, like, love, touching. Ya, dari kata-kata ini tadi, ya kan ini, sorry kayak kecilin dulu di sini. Nah, ini kata-katanya. Ini kan love, great, ya. Awesome, touching, bad. Ya, jadi kata-katanya cuma yang satu yang sekali muncul. Ini kata-kata ini yang atas ini. Jadi yang dari yang ini tadi yang diambil. Ya, ini kan transform STM doc ini, yang ini kalimatnya. Tapi yang sama nggak usah ditulis berkali-kali. Love-nya cukup sekali. Ada love nggak di sini? Nah, love-nya. Ini yang apa ini namanya ini kolom. Ini kolom. Sedangkan yang 0 sampai 5 ini, ya, 0 sampai 5 ini adalah berarti 6 ya. Ini adalah jumlah kalimat yang positif. Ini kan jumlah kalimat positifnya kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Ya, ini sampai 5 karena mulainya dari 0. Nah, sekarang kalimat yang pertama kita ambil love grid. Love grid ini. Kita lihat di sini. Oke, saya tulis di sini ya. Nah, ini kan love grid ya. Nggak bisa ditulis ya di sini. Ini love grid. Love grid itu love ini, ya ini, sama grid satu-satu ini. Ya, artinya love grid ini ada di dalam untuk kalimat yang pertama ada satu, ada di sini, ada di sini. Kemudian yang berikutnya kita ambil kalimat yang keenam aja nih, good like, good sama like yang positif. Good like-nya good, nih good satu sama like. Kalau yang keempat ini adalah good sama love. Kalau yang ketiga ini good sama like. Nah, kemudian yang kedua ini adalah love-nya saja. Kita lihat kalimat yang ketiga. Yang ketiga itu ini, tuh, love saja. Oke, itu ya. Jadi dengan fungsi konvektorisasi ini, dia akan membentuk kalimat itu menjadi sebuah matrik seperti ini. Dan dia langsung menghitung mana yang masuk kelompok pasangannya. Gitu. Nah, lakukan hal yang sama untuk kalimat yang negatif. Ya, lakukan hal yang sama, kita punya ini seperti ini. Ya. Jadi positif negatifnya kita dapat, kita gunakan. Kemudian ini saya jalankan dulu biar bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ya, kita lakukan perhitungan tadi, awesome yang tadi. Misalkan tadi kalimat ini, awesome bad tadi kan yang atas ini ya. Awesome bad ini. Ya. Nah, kita lihat awesome ini totalnya ada berapa di sini? Satu ya, bad-nya ada satu, good ada tiga. Nah, nanti dihitung di sini tuh. Dengan perintah apa? Perintahnya ini ada count list ini. To array sum. Ya, seperti itu. Jadi nanti dict ini akan merubah dia menjadi sebuah list, dictionary. Ya, dia merubah tuh. New empty dictionary. Jadi merubahnya sebuah kelompok data itu dengan perintah zip. Zip ini kan sama seperti kita nge-zip. Jadi menggabungkan word list ini dengan ini menjadi satu. Jadi menjadi sebuah array atau menjadi sebuah list yang isinya adalah apa dua indeks gitu ya. Nah, kemudian dikelompokkan jadi ini jadi satu kamus data. Kita cetak hasilnya word list sama frekuensi. Word list itu yang ini, daftar-daftar katanya, sedangkan frekuensi S ini variabel yang jumlahnya ini. Oke. Lakukan hal yang sama untuk yang negatif. Ya.
Lakukan hal yang sama untuk yang negatif, kita punya seperti ini. Ya, nah kenapa tampilannya gini Pak? Ya, tinggal dilihat aja bedanya kenapa dia seperti itu. Karena ini dua, ini satu ya, seperti itu. Oke, jadi ini ini untuk yang negatifnya. Nah, kemudian setelah itu kan ingat di deny bias itu kita ngitung probabilitasnya kata-kata ini positif, kata-kata bad ini terhadap keseluruhan kalimat itu kan, terhadap kata itu. Maka kita gunakan ini tadi. Nah, kita hitung dengan probabilitasnya kita simpan di array. Nah, caranya adalah total count-nya ini dibagikan dengan banyaknya kata. Kalau kalau kalian buka slide-nya kalian kita itu kan ada kata ini berapa banyak, nanti kata itu dibandingkan dengan seluruh kata. Nah, ini pembagiannya ini. Len itu menghitung berapa banyak kata yang ada. Word list-nya tadi. Word list S-nya untuk yang apa yang positifnya berapa banyak. Terus kita run, kita dapat bahwa always sum itu sekian nilainya. Ya, touching begitu juga. Ya, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama untuk yang negatif. Oh, dapat nilainya. Ya. Nah, kalian harus kalau mau pelajari ini, baca append ini adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam probabilitas. Ke dalam list. Ini append. Ya, jadi kita bisa append. Jadi nanti hasil hitungan itu otomatis jadi sebuah array. Nah, ini satu array, ini satu 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 seperti itu. Jadi masukin datanya ke situ. Terus diulang sebanyak apa? Sebanyak data yang ada di sini. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Maka dia masukin dalam kelompok jadi seperti ini. Ya, oke. Lakukan hal yang sama untuk yang negatif. Seperti ini. Ya. Kemudian, oke. Ini buat ngitung totalnya. Total biternya ada berapa. Ya, karena buat pembaginya nanti ya. Buat pembaginya ada berapa. Lakukan hal yang sama dengan konvektor tadi. Kemudian ini juga kita bisa ngitung berapa total datanya 10 sampai 11. Nah, ini perlu dicek ini ya. Agak beda hitungannya dengan yang di slide itu. Kenapa? Karena dia ada Laplacian smoothing ya yang di situ. Kalau ini enggak. Ya, kalau mau ditinggal ditambahin saja. Ya. Oke. Jadi ini kita hitung, kemudian kita lakukan hal yang sama. Nah, yang penting adalah ini ada namanya kita butuh library ini, NLTK. Ini sengaja saya cari, NLTK itu adalah salah satu tool yang sangat populer pada ilmu Natural Language Processing. Ya, ini kalau kita artikan ke dalam bahasa kita namanya bahasa processing bahasa alami. Bahasa alami. Jadi yang disebut sebagai bahasa alami itu, misalkan saya ini ngomong nih, saya ngomong ya, kalian ngomong, itu tuh bahasa alami, bahasa alami. Bahasa Pak berarti ada yang nggak alami, iya. Bahasa yang nggak alami itu bahasa kita direkam, terus kemudian kalian rubah intonasinya. Jadi biar orang nggak paham itu sumber bahasanya dari mana. Misalkan kalian mau bikin suara fuck ya, suara fuck gitu ya, mau ngeprank orang suaranya. Nah, suara kalian rekaman itu kalian rubah intonasinya menjadi suaranya agak agak lebih mendayu-dayu, agak lebih keras atau apa. Itu bicaranya sudah bukan bahasa alami lagi. Kalau bahasa alami itu bahasa yang dihasilkan oleh kita seperti itu. Ya. Nah, di dalam NLP ini ya ada banyak fungsi yang bisa dipakai. Jadi ini sebenarnya salah satu kalau kalian ikut banyak webinar atau ya nanti ada yang suka berkecimpung dengan data mining atau data machine learning ini, pasti kalian mau nggak mau pasti ketemu dengan belajar ini pasti. Ya, jadi kalau ada nanti lanjut sekolah atau apa atau ketemu di internet, NLP ini bicara adalah bahasa yang bawaan dari manusia seperti itu. Bahasa alami namanya, bahasa natural. Nah, Python itu dia sudah punya library-nya, tools-nya dia sudah ada, disimpan di NLTK ini. Jadi singkatannya dari Natural Language Toolkit. Tuh, ini ya. Ini nih. Natural Language Toolkit. Jadi library-library atau toolkit-toolkit yang bicara untuk mengolah natural language. Jadi kalian bisa cari nih sumber bukunya ada di sini. Jadi kalau ada yang ngambil tertarik topiknya itu bisa. Nah, nanti dia akan mendownload ini ya.
Oke, ini karena saya pakai Google Collapse, jadi dia akan download terus ya. Karena dia kan sifatnya sementara. Jadi enggak, nih, nanti dia download di sini. Kalau sudah downloadin paket lagi. Tapi kalau kita disimpannya di komputer lokal, sekali download aja nggak usah dipanggil lagi. Nah, salah satu yang asik di dalam NLTK itu ada tokenisasi. Ya, yang tadi. Tokenisasi itu menghitung tadi tuh, memisahkan itu. Jadi kalau saya punya bad, like, hate, tedious, kalimat yang mau saya uji, kan saya tadi kan mau nguji kalimat ini masuk kategori positif apa negatif. Ya, nah saya new word list, word tokenize, new sentence. Kalimatnya saya masukin dengan perintah word tokenisasi, saya cetak. Nah, ini saya dapat nih kata-katanya. Tuh dipotong-potong sama dia tuh bad, like, hate, tedious. Jadi kalimat ini dipotong menjadi kata-kata seperti itu. Jadi kalau saya tulis di sini ada Cirebon, ya saya kasih spasi, saya run. Nah, dia motong di Cirebon di sini isinya. Seperti itu. Jadi ini karena ini saya nggak pakai, ya saya run. Oke, seperti itu. Ya, oke ini sama seperti ini tadi. Saya copy ulang di sini tadi, ya, sama hasilnya juga gini. Karena ini kalau ini kan ada library yang dipakai, kalau ini nggak ada. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi salah satu hal yang menarik itu ada ini. Jadi library-nya nggak perlu lagi buat. Ya, malahan eh, untuk software-software pemrograman yang berkaitan dengan pengolahan data, misalkan R, ya pemrograman R, Python, kemudian pakai yang MATLAB, itu fungsi-fungsi yang berkaitan tentang saintis, misalkan merubah matrik menjadi baris kolom-kolom menjadi itu, cukup satu baris itu bisa. Jadi nggak usah kita bikin algoritmanya ngerubah ini. Jadi nanti lama waktunya di situ. Ya, maksudnya tuh gitu. Pak, pakai PHP bisa nggak, Pak? Boleh, silakan, nggak masalah kalau ada. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Cuman salah satu keuntungannya mempelajari ini adalah kita punya library-library ini. Jadi tinggal dicari, sudah ada di situ. Nah, kemudian kita hitung ini, ya, probabilitas dari masing-masing ini. Ini untuk yang positif ya. Sorry, yang kalimat yang negatif, kalimat yang mau kita uji. Tadi kita hitung probabilitasnya. Nah, ini rumusnya itu ini. Totalnya ditambah satu, dibagi total, ditambah total yang tadi. Jadi nanti bad itu kelihatan. Oh, nilainya segini. Hate itu nilainya segini. Like itu nilainya segini. Tedious nilainya segini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian terakhir, semua nilai ini nanti kan dikalikan. Kan kalau kalau di Naive Bayes itu kalimat bad ini nanti dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hate dibandingkan dengan itu dibagi dengan total. Nah, ini hasil pembagiannya tuh ini. Dapat ini kata-kata ini. Kemudian kita kalikan masing-masing, ya, prop dikali ini. Jadi nanti 0,8 ini kali ini dikali ini dikali ini. Dapat nilainya ini 2,7 ini. Ya. Nah, kemudian terakhir kesimpulan akhirnya nilai akhir positif itu harus kita kali dengan total dokumen positif dibagi dengan banyaknya dokumen. Kan tadi ada 11 dokumen kan, ada 11 kalimat kan. 6 positif dan 5 negatif. Totalnya 11. Kita kali di sini. Oke, dapatnya ini nilainya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang negatifnya. Lakukan hal yang sama. Ya, oke, ini saya copy dulu, saya run dulu. Oke, saya sama lakukan hal yang sama ya. Ini terhadap kalimat ini terhadap negatif. Kalau kalau ini adalah kalimat kata-kata ini terhadap yang positif. Ya, ini kata-kata terhadap yang negatif. Kita lakukan hal yang sama, kita peroleh adalah ini nilainya 444. Nah, ini adalah nilainya. Sebentar, ini saya tutup dulu, enter dulu. Oke, ini saya copy, berarti ininya, perintah ininya saya copy. Oke, biar satu ya, di sini kesimpulannya. Saya copy di sini, sedangkan yang ini negatifnya saya copy di sini. Nah, ini buat kesimpulannya maksudnya. Oke, nah ini kita tambahkan di sini. Oke, ini kesimpulan. Oke, saya run. Oke, nah ini peroleh nilainya. Nah,
tergantung kita mau ngambilnya. Kalau dari sini kita lihat, ini kan 0, ini kan nolnya 6 kali ini, 0,00000615. Sedangkan ini adalah, ini kan sebenarnya jawabannya gini dia. Ininya saya tulis di sini ya. Nah, sebenarnya jawaban yang pertama itu, positif itu nilainya 0, jangan bingung dengan E pangkat ini. Itu artinya 0,000045, terus 152554286 seterusnya. Ya, nah sedangkan yang negatif itu sama dengan nolnya sama. Tuh 2 3 4 5 4 4 5 185 ya 32 titik 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 titik. Nah, tinggal kita yang menentukan. Kalau ini yang paling besar yang mana? Ya ini kan yang besar kan? Ini yang paling besar. Lebih besar dari positif. Positif. Oke, maka kalimat tersebut, kalimat yang diuji tadi adalah masuk ke dalam kategori negatif. Seperti itu. Karena ini. Ya, ini lebih besar benar ya? Ini lebih besar daripada ini ya. Oke, jadi ini karena positif negatifnya lebih besar dari ini, maka kesimpulan ini. Nah, kesimpulan ini kita buat manual. Kalau kalian mau dibuatnya menjadi otomatis gimana? Ya udah tinggal di if-kan saja. Ini simpan di variabel probability, simpan nilainya, tinggal dibandingkan aja. If ini lebih besar ini, maka kalimat termasuk negatif. Kalau ini masuk ini, masa masuk positif misalkan. Seperti itu, ya. Jadi ini bisa digabungkan dalam satu proses seperti itu. Ya, oke. Ini contoh yang pertama gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sok silakan. Kalau ada saya close dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi teks klasifikasi ini ya salah satu hal yang menarik sebenarnya. Ya, jadi bisa bisa dipakai oleh kita untuk berbagai macam ya. Ya, jadi kalau misalkan mau menarik, sekarang tantangannya adalah seperti apa sebenarnya masalahnya itu, pertanyaannya. Kalau kalian perhatikan, nah, saya mau ini, sebentar saya close dulu ini slide-nya mana nih? Oke, nah ini balik sini. Tantangan kita adalah di dalam klasifikasi teks itu, nih tantangan. Jadi gini, ya, ini ada sumber data, sumber data, ya, sumber data. Sumber data ini macam-macam. Ya, kalau misalkan teks, isinya kita mau ngambilnya teks semua, maka sumbernya itu bisa yang paling banyak bicara tentang teks itu adalah Twitter. Ini. Jadi Twitter memang dikhususkan untuk orang-orang yang menulisnya kayak ini. Ada nggak Pak gambar? Ada. Tapi gambar mungkin nggak terlalu dominan sama video. Ada video juga, ada orang yang itu. Tapi lebih banyak Twitter ini diarahkan dengan teks seperti itu. Kemudian ada juga yang bicaranya tentang gambar. Gambar mungkin orang lebih cenderung bisa di IG. Ya, ada gambar dalam durasi tidak lama, terus bisa ini. Kemudian ada juga yang sumber berikutnya misalkan video. Ini YouTube ini, yang belum ada saingannya. Seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya sumbernya. Nah, teks ini Twitter, surat kabar, koran, ya, bisa juga dari blog, ya, bisa juga koran ini koran digital ya maksudnya ya, koran digital. Koran digital tuh berita-berita yang dari online gitu. Blog atau blog. Nah, ini sumbernya ini. Nah, tantangannya adalah ketika kita mau membuat klasifikasi teks. Klasifikasi teks. Itu apa? Bagaimana mengambil data ini ya. Nah, ini kan buat lakukan pada saat kita mau melakukan preprocessing. Hilang ya. Jadi pada saat kita mau melakukan tadi, ini klasifikasi teks ini. Oke, jangan di sini ya. Ini soalnya nanti ke close hilang lagi. Saya buka dulu.
Oke, jadi pada saat tantangan kita mau melakukan klasifikasi teks itu, selain sumber datanya, kita harus tahu dulu proses berikutnya. Ya. Oke, bentar dulu. Silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu ini di kolom komentar atau langsung ditanyakan. Oke. Oke, ini saya close dulu ya. Kemarin habis ngajar. Oke. Oke, ini klasifikasi teks tadi. Tadi saya tulis dulu nih, sumber data. Nah, sumber data tadi bisa teks, bisa gambar, bisa video, ataupun yang lain-lain. Sumbernya teks ini bisa dari Twitter, ya, bisa dari koran digital, ya, atau bisa juga dari blog, ya, atau bisa dari komentar-komentar orang yang ada di e-commerce, komentar-komentar di e-commerce, ya. Oke, gambar bisa dari IG, bisa dari Flick, ya, khusus gambar-gambar, bisa yang lain-lain. Video bisa dari YouTube, ya, atau yang lain-lainnya yang ada saat ini. Jadi tidak yang lain. Nah, tantangan kita adalah setelah kita tahu sumber data ini, ya, pada saat proses namanya pra-processing, itu adalah bagaimana ngambil datanya. Nah, pra-processing ini adalah ambil data. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara ngambil data dari Twitter untuk dicarikan sebagai data setnya? Kan itu tantangannya. Pak, bagaimana caranya mengambil dari IG yang sekian banyak orang itu, YouTube dari sekian banyaknya channel-channel orang itu, untuk menjadi sebuah data set? Nah, kan di sini ada namanya tekniknya namanya crawling. Crawling. Nah, crawling ini kaitannya jadi bagaimana cara kita menginteraksikan sumber data ini ke dalam dataset kita. Jadi menarik data ke sini, ditarik ke sini. Atau kalau bahasa pemrogramannya, kalian pernah bicara tentang, mungkin pernah dengar namanya, ada API di sini ya. Nah, sebenarnya ini bagaimana cara membaca data yang berbeda macam sumber-sumber ini menjadi satu, diambil untuk ini sumber datanya. Jadi setelah dapat terkumpul dari sebuah Twitter, dari Twitter yang banyak itu kita bisa ambil, otomatis tuh. Jadi setiap kita tinggal klik, nanti Twitter itu terkumpul semua. Tinggal kita ngasih tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Atau kalau nggak mau kita cari dataset yang sudah ada, pakai dataset yang sudah ada dari Kaggle, ya, dataset yang sudah ada tuh. Jadi sumber-sumber dataset yang sudah ada di internet, ya, kita ambil di situ. Nah, ini processing namanya. Jadi setelah dapat datanya ada lagi masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah kan tadi ada namanya back of wood tadi tuh. Back of wood. Oke, back of wood. Tas yang isinya adalah kata-kata. Dari kalimat yang banyak tadi, ada berapa kata, bahwa kata-kata mana yang kita pilih menjadi sebagai back of wood-nya di dalam tas kita ini. Itu. Kalau cuman isinya kalimatnya 3 kayak tadi, contoh tadi itu sedikit, itu nggak masalah. Tapi kalau ribuan, itu kan harus kita buat. Nah, ada lagi ilmu baru lagi nanti di sini. Jadi nggak usah bahas judulnya. Misalkan kita klasifikasi teks. Jadi judulnya kita tuh fokusnya adalah bagaimana proses mendapatkan back output untuk dengan teknik ini. Tujuannya adalah memotong kata-kata itu. Misalkan saya hari ini tidak bisa kuliah online. Nah, kata-kata saya hari ini tidak bisa kuliah online, itu yang mau diambil kan nggak semuanya. Mungkin hari ininya nggak usah diambil. Hari nggak perlu kita ambil. Ya, saya perlu nggak? Saya nggak perlu juga. Nah, yang perlu adalah tidak, misalkan bisa, kuliahnya nggak perlu nggak? Tidak juga. Online perlu nggak? Tidak. Jadi yang perlu kita ambil cukup tidak dan bisa ini. Gitu. Nah, ini ada tekniknya. Nah, ini namanya nanti
apa namanya ya, saya lupa namanya. Ada lematasi dan segala macam. Ini hubungannya ke teks nih, teks teks processing di sini. Ada cukup di sini. Udah selesai, satu judul udah jadi itu. Jadi judul kita itu adalah bagaimana cara untuk menyusun back of word dengan algoritma apa ya. Jadi nanti berguna bagi teman-teman, bagi kita yang mau mengambil kata-kata berikutnya. Setelah back of word-nya ketemu, baru kemudian lakukan klasifikasi di sini. Jadi kalau ininya sudah dapat, kalau sudah tahu cara menyusun ininya secara otomatis, enak itu. Nah, klasifikasinya begitu juga. Klasifikasinya tinggal milih algoritmanya mau pakai apa. Mau pakai Bayes kah? Mau pakai KNN kah? Mau pakai clustering kah? Dan segala macam. Banyak di sini algoritmanya. Udah nanti ketemu klasifikasinya. Seperti itu. Begitu juga kalau yang tertarik dengan gambar. Ya, tertarik dengan gambar. Contoh misalkan ini. Yang tadi gambar ini ada gambar buah. Bagaimana kita tahu bahwa buah-buahan ini matang apa tidak matang dari gambar? Itu kan masalahnya kan gitu. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa mangga ini matang 70%, matang 80%, matang 90%? Atau matangnya cuma 10%. Nah, nanti disortir itu, ya disortir, ya nanti disortir, nanti ketemu di sini back of word-nya nih. Jadi kalau yang 80% tingkat kematangan 80% sekian. Ada bisa dilihat kalau gambar ini dari 3 alat ukur. Bisa dari warna, bisa dari bentuk, shape, ya, bisa dari tekstur. Ya, jadi nanti ketemu segmentasi warna, segmentasi bentuk, dan segmentasi tekstur. Jadi ketemu nanti di situ. Ribet nggak Pak? Kalau gambar lebih ribet daripada teks. Karena kita harus pelajari juga karena ekstensi gambar JPG, PNG, dan segala macam itu berpengaruh. Terus gambar berwarna sama gambar tidak berwarna itu berbeda. Kalau teks kan nggak ada warna kan, lebih aman sebenarnya. Makanya orang lebih banyak mengambil topik-topik itu tentang teks karena lebih tidak perlu itunya lagi karena dia nggak ada pengaruh. Dan kalau gambar itu gambar berwarna dengan gambar tidak berwarna itu berpengaruh. Ya, kalau kita bicara mau melihat segmentasi tingkat kematangan buah dari warna, nggak bisa warna buah itu hitam kan nggak mungkin, hitam putih kan nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Itu bisa. Nah, nanti tinggal digabung oleh kita ke sini. Nah, nanti Pak, posisi kita membuatnya menjadi database. Pak, kalau saya mau buat pakai Android, itu di mana? Di sini, yang klasifikasi, jangan yang ininya. Nanti babak belur kalau kita ini buat pakai Android. Sayang-sayang HP kita. Jadi ininya saja yang kita pakai. Karena ketika saya punya foto, gambar, saya fotokan, klik. Atau kalimat saya kopikan ke dalam sistem saya langsung klik, klik. Ini kalimatnya negatif nih. Udah nggak usah dibaca. Ini komentar orang negatif nih, udah saya abaikan. Nah, ini yang kita simpan nanti ke dalam database kita. Hasil ini, proses di belakang layarnya tuh ini. Jadi ini back, apa namanya kalau kalian bilang? Back, apa tuh? Back developer bagian belakangnya lah ya. Kalau ini front desk-nya depannya. Nah, ini yang pakai PHP, pakai web, pakai mobile, itu di depannya ini klasifikasi. Ya, dulu yang mangga itu saya dulu sempat tahun 2016 kebetulan dapat dana dari pemerintah dari provinsi ya. Tapi baru pemetaan mangganya saja untuk wilayah 3, wilayah kita ini. Nah, pada waktu tahun 2017 saya ajuin untuk bikin aplikasi sistem untuk pemetaan mengecek mangga. Jadi nanti orang itu petani itu mungkin pakai HP tinggal dia moto aja di mangganya. Klik. Wah, baru 70% nih matangnya. Oke, truk ini baru 50%. Oh, ini baru 90%. Oh, ini baru 9%. Nah, jadi dia bisa metik buah itu dalam satu pohon itu dengan menggunakan HP itu. Jadi tahu tingkat kematangannya. Nah, itu saya ajuin, cuman nggak diterima sama provinsi. Jadi nggak diteruskin sama saya. Jadi kalau ada yang tertarik itu bisa itu. Harus mencari kriteria mangga yang tingkat kematangannya 80%, 70%, 60%. Nggak usah, kalau udah 100% tuh udah bonyok mangga. Ya, udah nggak, 80% ke atas aja udah nggak enak. Mangganya udah hancur gitu. Jadi yang dijual atau diekspor itu mangga gedong gincu, itu terutama adalah yang tingkat kematangannya 70% kalau nggak salah. Sampai 85%. Kalau udah di atas itu udah bonyok, kalau di bawah masih mengkal, masih muda.
Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bisa menjadi topik juga nih kalau misalkan ada yang tertarik tentang gambar. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Oke. Terus, nah untuk yang berikutnya, contoh yang berikutnya itu sama seperti yang tadi. Jadi saya ngambil yang simpelnya saja. Ntar saya share lagi nih. Yang di slide atau sorry di materi yang kalian lihat itu adalah, oke ini ya. Nah, oke. Nah, di contoh yang kedua yang di slide ini adalah contohnya kalimatnya. Saya kenapa ngambil bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa bahasa Inggris? Karena library yang ada itu banyaknya bahasa Inggris. Ya, ya. Tapi kalau yang tadi tokenisasi itu dia nggak berpengaruh bahasa Inggris bahasa Indonesia nggak berpengaruh. Cuma nanti pada saat menentukan back of food dan segala macam itu ada pengaruh bahasa Indonesianya. Nah ini makanya contohnya banyak bahasa Inggris ya. Nah, kalian tinggal mencari yang bahasa Indonesia ada tuh namanya. Ya, carinya di text retrieval banyak di situ. Ada contoh algoritmanya sudah ada. Ini sama ya. Misalkan kita diberikan sebuah kumpulan kalimat. Nah, ini stat namanya nih. Ini harusnya nih statement. Kalimatnya tuh ini kalimat kayak tadi itu. Statement dan question ya. Jadi ada sebuah kalimat itu masuk dalam kalimat pernyataan. Ini pernyataan atau kalimat pertanyaan. Ini pertanyaan. Pertanyaan. Contoh misalkan ini, this is my book, bukan pertanyaan kan? Itu statement. Statement, saya menyatakan bahwa buku ini adalah buku saya. They are novel, buku-buku ini adalah novel. Nah, kalau question, have you read this book? Saya tanya kan, have you read this book? Apakah Anda pernah baca buku ini? Ya, who is the author? Nah, pertanyaan. Nah, jadi kita mengelompokkan sebuah kalimat, ya, ini contoh kalimatnya, 7, 8 kalimat. Apakah masuk dalam kalimat yang tipenya pernyataan? Apakah kalimat yang masuk dalam tipe pertanyaan? Ya, ini ada 8 data set, ya, 8 data sumber. Katakanlah dibuat seperti ini. What is the price of the book? Kalau ada kalimat ini yang diujikan terhadap data ini, apakah dia termasuk pertanyaan? Apakah bukan? Gitu. Kalau kita manusiawi, kalau kita natural, kita langsung tahu what is the price of the book. Ini pernyataan apa pertanyaan? Bisa pernyataan kan? Ya, seperti ini. Atau bisa juga pertanyaan. Seperti itu. Nah, makanya dengan bantuan algoritma naive Bayes, machine learning, terutama di teks klasifikasi, kita lakukan perhitungan. Maka statement kalimat yang ini tadi, what is the price of the book, itu kita temukan dengan statement itu ada berapa. Temukan dengan question itu ada berapa. Ya, seperti itu. Jadi nanti dibandingkan kalimat statementnya ini terhadap kalimat yang ini, kita temukan terhadap pernyataan itu ada berapa nilainya. Terhadap pertanyaan itu ada berapa nilainya, dua ini. Ini dasar awalnya itu nanti pengalinya tuh ini nanti. Yang di akhir itu. Ya. Oke, kemudian ini di pecahannya itu seperti ini nanti ya. Nah, contoh misalkan ini. Ini yang P statement, ini P question. Ya. Jumlah kalimat pada kalimat statement itu ada berapa? Statement itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 dibandingkan semua kalimat. Ada 8. 4/8 setengah. Begitu juga question. Question kan karena totalnya itu adalah 8. 4, 4, 4, maka sisanya adalah 4/4 setengah. Oke, ini nanti sebagai pembandingnya. Nah, sekarang mulai dulu untuk yang positif ini. Nah, ini untuk yang pernyataan. Ini untuk yang negatif. Masing-masing kalimat tadi itu apa? What is the price of the book? What is the price of the book? Nah, kalimat yang ada ini kita lakukan tokenisasi nanti kita mulai hitung.
Ini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Maka kata-kata ini kita bandingkan terhadap statement dan kita bandingkan terhadap question. Maka ketemu prior dan posteriornya. Prior itu ya. Jadi what kita bandingkan ini berapa nilainya, is kita bandingkan dengan ini dengan ini. Nah, untuk back of word-nya saya asumsikan semua katanya dimasukkan. Jadi tidak kita pilih ya. Maka is juga kita masukkan, kita hitungkan. Is the of kita hitung juga. Ini kan price of the book. Oke, jadi kita masukkan. Lakukan hal yang sama untuk yang question. Word-nya tadi temukan dengan question, is dengan question, ini dengan question. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara ngitung ini? Nah, cara ngitung ini. Gitu loh. Nanti dibandingkan. Word ini berapa total di dalam kalimatnya, bandingkan semua. Seperti itu. Nah, ini caranya seperti ini tadi. Ya, saya masukkan di dalam codingnya tadi, tahapannya, ketemu kelompoknya ini. Kemudian saya pisahkan satu-satu. Yang statement, ini yang statement ya. Yang statement. Ya. Kemudian saya mulai lakukan matriknya. Buat matriknya. Jadi kalau kalimatnya tadi itu adalah this is my book ya. Kan ini kan kalimatnya this is my book yang pertama nih, this is my book. Berarti this, ini this. Nah ini this. Ini this, is-nya ini, my book, my. Nah ini my book, my, dan booknya ini, booknya satu. Nah ini untuk kalimat yang pertama. Ya ini yang pertama. Oke. Kan 4 ya, kan 8 totalnya. Dari 4 statement dan 4 yang question. Kemudian kalimat yang keduanya, they are novels. Berarti kan they-nya itu ini they, are-nya itu ini novels. Gitu. Lakukan hal yang sama untuk yang negatif. Negatif lagi. Untuk yang question, ini question. Ya, dapat ini. Kemudian setelah ini kita hitung. Nah, ini totalnya. Ya, dengan menggunakan sum tadi. Kita ambil get. R-nya itu ada 1. Kalau kita lihat di sini R-nya itu ada 1. Ini R. Ini saya close dulu. Nah, ini R-nya 1. Ini 1. Ini ada 2. Book-nya ada 1. Ini 1. 1, 2. 1, 2, 1, 1. Nah, kita lihat di sini. 1, 2, 1, 1 ya. Seperti itu. Oke. Setelah dapat ini, ya, maka kita hitung rata-ratanya. Nanti total ini, 1 ini, bagi dengan berapa tadi? 11 ya. Word list-nya ini 11 ini. Jadi 1/11. Ini 2/11. Word list-nya ini berapa nih? Word list-nya get feature-nya benar. Coba 11 enggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Oke, 11. 12. Oke. Nah, ini nanti hitung word list-nya ini. Ya, hasilnya nih. Jadi kalimatnya ini karena ini 1, berarti 1 per berapa nih totalnya tadi? Ya. Nah, kemudian yang ini berarti 2 per berapa? Begitu juga untuk yang question sama nilainya. Nanti nilai masing-masing ini kita udah dapet. Ya. Oke, sebentar ya. Ini banyak yang keluar masuk nih. Nanti saya nggak lama-lama nih. Oke. Oke, setelah kita dapat hitungan nilai ini, ya, nah, maka lakukan ini tadi. Ya, kita ambil datanya ini. Ya, dapat datanya, stepnya. Ini kayak tadi, kita lakukan tokenisasi, what is the price of the book, dipisahkan. Ini library yang tadi ya, sengaja saya tulis. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk judulnya tadi, yang kita mau cari tadi. Ya, ini terhadap statement, ini terhadap question. Oke, terus kalikan ini masing-masing. Kalau sudah dapat ini kalikan, ya. Jadi 0,0833 kali dengan 0,833 kali 0,277 sekian kali lagi dan seterusnya. Dikali nanti ya, nih.
dikali. Ini kan kalinya tuh ini algoritmanya. Kali, baru kali dengan 0,5. 0,5 tuh tadi, karena 4/8, itu kan 0,5. Nah, kalikan dengan setengah yang awal probabilitas di awal tadi. Dapat nilainya ini. Nah, ini juga ini sama. Gitu. Ya. Nah, nilai yang lebih besarnya kan ini 8 ya. 0,08 ya. Maka kalimat yang tadi itu apa tadi kalimatnya tadi? Kalimatnya apa tadi? What is the price of the book? What is the price of the book? Of the book. Nah, ini cenderung adalah kalimatnya negatif. Negatif itu question. Ya, kalimatnya pertanyaan. Benar ya, ada kata-kata what kan cenderungnya pertanyaan ya. Seperti itu. What is gitu. Ya, oke. Nah, ini kesimpulan akhirnya adalah ini. Nah, ini contoh penerapan untuk teks klasifikasi. Ya, silakan dikembangin untuk yang lain-lain. Ya, minimal kalian sudah punya dasarnya lah. Ya, jadi sudah paham nih. Di algoritma ini banyak macam-macam algoritmanya. Jadi kalau mau teks klasifikasi, selain Bayes ada TF-IDF. Ya, ya ini sama TF-IDF ini transverse dan inverse ya. Seperti ini. Ada macam-macam. Ada yang Bayes tadi. Terus ada yang namanya Cousin similarity. Ya, nah ada yang menarik nih di sini. Ada mahasiswa anak SI ini yang skripsi yang tahun ini baru proposal. Dia mau ngambil gini contohnya. Kalau mahasiswa yang mau sidang itu, ya mahasiswa yang mau sidang itu kan pengujinya kan selama ini kan ditentuin sama Kaprodi ya. Kaprodi yang nentuin. Misalkan contoh siapa nih? Haris misalkan. Haris. Dia punya judul. Terus nanti pembimbingnya sudah ada 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, nanti pengujinya ada 2 kan? Penguji 1 dan penguji 2. Oke. Ya, ini penguji, ini pembimbing. Ditentuin sama Kaprodi kan? Ini kita nggak bahas pembimbingnya. Pengujinya ini ditentuin. Sekarang pertanyaannya adalah penentuan penentuan penguji ini apakah cocok dengan judul ini? Bisa jadi tidak. Karena apa? Karena sifatnya objektif ya. Subjektif apa objektif? Subjektif ya, sifatnya subjektif. Ya, karena bisa jadi waduh, Pak Marsani udah terlalu banyak nih nyidangnya. Udah diganti deh dengan si A. Nah, yang pengganti si A itu belum tentu dia paham dengan judul ini karena mungkin bukan bidangnya. Misalkan kita ngambil ekstrimnya dosen akuntansi, nyidang tentang ini. Nah, mungkin dia nggak ngerti karena nggak ada akuntansinya. Nah, si mahasiswa ini dia bikin judulnya gini, sistem penentuan calon dosen penguji ya menggunakan algoritma Cousin similarity ya untuk penentuan dosen penguji pada Universitas CEC. Jadi nanti otomatis. Nah, sekarang kan dasar dia untuk menentukan bahwa Haris ini cocoknya dosennya ini dari mana? Dari salah satunya adalah dari judul yang dibuat oleh Haris. Terus yang kedua adalah kelompok topik skripsinya itu bidangnya apa? Judul, topik, dan abstrak. Gitu. Jadi dari 3 kelompok ini nanti akan mengerucut dosen-dosen mana yang kira-kira sesuai dengan topik yang Haris ambil. Baru dihitung nanti kedekatannya. Cousin similarity ini menghitung kedekatannya. Jadi misalkan saya, dihitung dengan kedekatannya terhadap judul yang Haris ajuin. Berapa nilai saya? Makin dekat nilai saya terhadap judul itu, maka lebih besar peluang saya untuk menjadi penguji. Makin jauh jarak saya, makin jauh juga untuk bisa menjadi penguji. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh topiknya. Jadi saya pas dia ngambil awalnya itu pakai TF-IDF. Ya, pas diskusi awal beda proposal itu, Pak saya pakai TF-IDF. Pas saya tanya, cara ngitungnya gimana? Bingung dia. Nah, sih gimana? Nah,
Saya sarankan udah pakai quotient similarity aja, lebih gampang daripada kamu repot-repot. Ya udah dia pakai quotient similarity, jadi mencari quotient similarity lebih mudah. Ya, lebih mudah ngitungnya kayak tadi itu stepnya. Udah dapet. Nah, sekarang saya minta contoh soalnya dibuat. Baru nanti kita pindahin ke program. Seperti itu. Itu yang penting adalah pemahaman konsepnya dulu yang harus dipahami. Mau pakai dia PB kah, mau pakai PHP kah, mau pakai Android kah, itu tools. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu salah satu judulnya. Kemudian ada juga yang buat pakai TF-IDF, ada juga nih. Anak SI berani-berani nih ngambilnya. TF-IDF buat di ininya. Yang TF-IDF ini gini. Biasanya kan kalian ngirim tugas nih ya. Ngirim tugas di kuliah daring ya, tugas ya. Tugas, terus UTS, UAS. Itu kan daring kan saat ini kan. Ada masalah nggak menurut kalian? Masalahnya ada. Karena kebanyakan dari UTS dan UAS dan tugas ini itu copy paste antar yang lainnya itu. Ya, saya nggak nunjuk orang per orang gitu. Jadi biar kita tahu sendiri lah ngerasain. Jadi tugas yang kita kirim, UTS yang kita kerjakan, UAS yang kita kerjakan itu skalanya dengan perkuliahan daring ini 70% itu copy paste dan sama dengan yang lain. 70% loh, hati-hati. Ada kampus di Jakarta atau Bandung, tingkat prosentasenya 90%. Yang Padang lebih ngeri lagi, 95%. Ya, Jogja itu yang katanya kota pelajar itu 60% tingkat tingkat kuliah daring itu tugas UTS UAS. Kita mungkin di angka 70%, 70 sampai 75%. Coba ya. Di samping susahnya kuliah daring, ada kemudahan dalam sisi ujian seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, baik yang skripsi yang mahasiswa SI itu dia yang mengambil. Sekarang saya tantang gini, kamu bisa nggak menghitung berapa besar kemiriban jawaban tugas UTS dan UAS? Atau pilih aja nggak usah tugas, UTS yang paling gampang, UTS atau UAS. Dari teman-teman dia sekelas, kalian ini sekelas sekarang ada berapa? 29, 28 orang berarti. Coba, saya kasih satu tugas, ya, satu tugas. Terus kemudian dari 28 orang ini, tugas itu dihitung si A, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Cari, satu bandingkan dengan yang kedua, dua bandingkan dengan ketiga, tiga nih bandingkan. Jadi satu ini orang orang ke satu ini bandingkan dengan orang kedua, bandingkan dengan orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Terus nanti orang ke dua nih bandingkan lagi dengan yang ke satu, ketiga, dan keempat. Bandingkan lagi nih dengan ke satu, kedua, dan keempat. Ini bandingkan lagi ke satu, kedua, dan ketiga. Bandingin. Hitung nilainya. Nilai similarity-nya, nilai kosinusnya, nilai TF-IDF-nya berapa. Nanti cari. Ada tabel nanti orangnya tuh 1 sampai dengan 28 orang. Ya. Berapa nilai similarity-nya di sini? Satu dengan satu pasti 100%. Toh dia dengan diri dia sendiri. Satu dengan yang dua, berapa nilainya? Ketiga berapa? Keempat berapa? Kelima berapa? Ya, yang di atas rata-rata, misalkan kita mau yang nilai similarity-nya harus di bawah 50%. Yang di atas 50% otomatis langsung grade-nya kasih C. Makin tinggi D, makin tinggi E, seperti itu. Sampai orang ke 28 100% ternyata. Udah E ini langsung otomatis. Biar sistem yang memberikan penilaian itu. Biar dosen tidak ada intervensi terhadap hasil penilaian itu. Ya, jadi setelah yang lolos-lolos ini baru dosen nilai. Yang di bawah 50% oke dikasih nilai. Yang di atas 50% langsung dikasih adjust nilainya seperti ini. Nah, itu tantangannya. Berani nggak buatnya itu? Oke, kalau anak SIA, sorry, kalau teman kalian ini nanti ada yang mau mengambil project, mau bahas ini, sok ambil aja, ya, boleh. UTS, UAS, atau tugas. Ambil salah satu. Mata kuliahnya Pak, kalau ada gambar-gambar gimana? Cari yang mata kuliah yang konteksnya pemrograman, yang teks, jangan yang gambar, ya. Cari yang teks ini, ya. Cari yang tulisannya teks atau tulisannya uraian jawabannya seperti itu. Oke, Rizky, kenapa Rizky? Oke, ya, oke, kita melakukan itu.
Ya, jadi prosesnya itu. Jadi macam-macam. Silakan dilakukan itu. Jadi dengan satu topik ini bisa macam-macam mencari tingkat kemiriban, bisa mencari ini. Nah, kalau misalkan pakai web itu lebih gampang. Jadi ada sistem untuk ujian itu nanti jawabannya itu nanti di copy paste ke situ setelah diketik di Word, ya, baru pindahin ke situ. Nah, ada juga Pak kan tugas-tugas itu pakai file PDF. Nah, pertanyaan adalah file PDF tadi. Pertanyaan adalah sumber PDF ini bagaimana cara dia bisa membaca datanya? Tuh, nah ini kan ada ilmu barunya, harus cari dia caranya seperti apa. Setelah dapat ini, baru lakukan hal-hal yang lain. Gitu, ya. Oke. Dari saya itu.